Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat untuk mengikuti devosi dan juga pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita berdevosi, kita akan sama-sama berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa. Ayo anak-anak semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan sekarang kami mau mengikuti devosi. Kiranya Tuhan yang memberkati, supaya kami mengerti sedikit firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke anak-anak, kalau Bu Deborah mau coba mengingatkan lagi ya, kemarin anak-anak sudah berdevosi tentang ketaatan Ishak. Nah, kira-kira hari ini kita akan devosi tentang apa ya anak-anak? Nah, masih melanjutkan yang kemarin, kisah tentang Bapak Abraham dan juga anaknya Ishak. Nah, hari ini kita akan baca dari kitab Kejadian ya. Nah, anak-anak yang kelas 2 yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitabnya. Dibuka Kejadian 22 ayat 11 sampai ayat 14. Nah, Bu Deborah akan bacakan ya. Anak-anak bisa mengikuti di rumah. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, itulah anak-anak ayat yang sudah kita baca ya. Anak-anak sudah mengikuti tentang kisah Bapak Abraham dan juga anaknya Ishak dalam perjalanan imannya. Nah, dalam hal ini Bapak Abraham maupun Ishak diuji ketaatannya oleh Allah. Bagaimana tidak, coba kita ingat lagi kisah yang kemarin sudah diceritakan. Nah, di situ dijelaskan bahwa Ishak itu mau dipersembahkan. Kalau Bu Deborah mau ulang ya, kalau zaman dulu itu dipersembahkan itu nggak kayak kita memberikan persembahan di zaman sekarang. Misalnya di gereja memberikan persembahan kayak gitu. Tetapi zaman dulu itu mungkin terlihat seram ya anak-anak, karena dia harus disembelih atau dipotong ya, atau dibunuh, kemudian dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan seperti itu. Wah, kalau kita bayangkan agak seram ya anak-anak. Tapi apa yang Bapak Abraham lakukan? Apa yang Ishak lakukan? Mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh sama Tuhan. Nah, ketika Ishak mau dipersembahkan oleh Bapak Abraham kepada Tuhan, itu kan Ishak harus dibaringkan dulu ya di atas tempat pembakaran yang sudah disusun. Kalau anak-anak tahu kayu bakar, itu disusun bertimpa-timpa ditindih, kemudian Ishak diletakkan di atasnya. Ishak itu mau dibakar, mau disembelih oleh bapaknya sendiri, Bapak Abraham kayak gitu. Mau dibakar, bayangin coba seram. Kenapa ya? Nah, bukan berarti Bapak Abraham gak sayang sama Ishak. Bukan berarti seperti itu ya anak-anak. Tetapi Bapak Abraham takut sama Tuhan. Bapak Abraham taat sama Tuhan. Dia mau mengikuti kehendak Tuhan seperti itu. Nah, Tuhan sudah melihat, wah, Abraham ini sangat luar biasa. Walaupun aku menyuruh dia untuk menyembelih anaknya Ishak, untuk mempersembahkan Ishak kepadaku, tetapi dia nggak segan-segan untuk
mau mempersembahkan Ishak. Dia nggak segan-segan untuk menyembelih Ishak demi aku. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, Tuhan langsung datang tepat waktu menolong. Tuhan gak pernah terlambat. Ketika Bapak Abraham sudah mau menyembelih dan membakar Ishak, Tuhan datang dan berfirman, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak seperti itu. Jangan kau bunuh Ishak. Jadi apa Tuhan yang harus kupersembahkan kepadamu seperti itu kan pikiran Bapak Abraham. Ternyata Tuhan juga menyediakan seekor domba jantan seperti itu. Nah, selain Tuhan menolong tepat waktu, Tuhan juga maha menyediakan. Tuhan menyediakan domba jantan untuk menggantikan Ishak. Jadi sekarang Bapak Abraham tidak perlu lagi ya menyembelih Ishak, mempersembahkan Ishak untuk Tuhan, tetapi cukup dengan domba yang sudah Tuhan sediakan untuk Abraham dan Ishak persembahkan kepada Tuhan seperti itu. Nah, tentu cerita ini sangat menakutkan ya, anak-anak, menyeramkan kalau misalnya kita berada di situasi itu. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan menolong Bapak Abraham dan menyelamatkan Ishak. Oleh karena itu, Bapak Abraham dan juga Ishak menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan seperti itu. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari ya dari kisah ini? Sebagai anak-anak, sebagai pelajar, nah kita belajar untuk taat, kita belajar untuk patuh dan taat sama siapa? Sama orang tua, sama bapak ibu guru, terlebih juga sama Tuhan. Kita ikuti perintah Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab, atau anak-anak yang belum bisa membaca ya, bisa ajakin orang tuanya untuk membaca Alkitab seperti itu, supaya kita mengerti Tuhan maunya seperti apa sih, Tuhan maunya aku seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian anak-anak kalau misalnya sedang berusaha melakukan sesuatu, misalnya anak-anak sudah belajar untuk membaca, berhitung, tapi anak-anak belum bisa, anak-anak jangan menyerah. Anak-anak terus berjuang, berusaha, dan juga berdoa. Nanti suatu saat Tuhan akan menolong anak-anak dan Tuhan akan memampukan anak-anak untuk bisa membaca, bisa berhitung, seperti itu, dan mengerjakan tugas-tugas yang sulit lainnya. Nah, itulah devosi kita pagi ini. Semoga anak-anak di rumah bisa belajar ya untuk menjadi pribadi yang taat, untuk menjadi orang yang patuh, dan juga orang yang selalu mau memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Nah, sampai di situ devosi kita mau berdoa yuk. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami sudah berdevosi. Berkatilah Tuhan supaya kami bisa belajar menjadi orang yang patuh dan taat, dan juga mau memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dan semangat belajar ya anak-anak semua. Dadah.